Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anakku semua. Sore. Oke, pada sore hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa di dalam hati semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Nah, di sini sudah kelihatan. Hari ini kita akan membahas masalah waris mewaris. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa waris mewaris itu? Gak ada yang tahu? Saya. Oke, kita lanjutkan saja. Pengertian ilmu mewaris yaitu adalah ilmu yang disebut juga dengan ilmu faraid. Nah, kata faraid sendiri itu ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata fariidhah yang bermakna ketentuan bagian ketentuan bagian atau ukuran. Nah, ringkasnya bisa dikatakan ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Nah, jadi artinya sudah ada di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan berapa kadar ukuran kita sebagai ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Selanjutnya, apa sih hukum mempelajari ilmu mewaris itu atau mempelajari ilmu faraid? Nah, ditinjau dari buku yang sudah Bapak cari, bahwasanya mempelajari ilmu faraid itu hukumnya fardu kifayah. Artinya, sekalipun dalam satu kampung hanya ada satu orang saja yang mengerjakan mewaris, maka dosa seluruh kampung itu akan dihapus. Nah, seperti itu arti dari fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau ain kan wajib untuk per orang. Selanjutnya, kemudian sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan dalam sebuah keluarga. Oke. Sebab pertama adalah perkawinan yang sah. Artinya dari kalian semua nih, nanti kalau ada yang nikahkan dengan laki-laki yang lain, nah kemudian laki kalian itu, suami kalian itu meninggal, maka kalian akan mendapatkan harta warisan. Sebab apa? Karena sebab ini nikah kalian dengan suami kalian. Yang kedua, sebab keturunan. Nah, ketika kita sudah nikah, sebab yang kedua, ketika kita sudah nikah, lalu kita punya anak. Saat itu suami kita meninggal. Lalu apakah anak itu dapat warisan? Dapat. Kenapa? Karena keturunan dari suami kita seperti itu. Yang ketiga adalah kemerdekaan budak. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan sebab yang di atas, dua yang di atas. Artinya misalkan saya punya satu budak, lalu saya bilang seperti ini, kamu hari ini saya merdekakan. Nah, dan ternyata dia bebas kan? Dia bebas, dia berusaha untuk menghidupi kebutuhannya sendiri. Kemudian dia meninggal. Nah, kebetulan ketika dia meninggal, dia tidak ada keluarga, dia sendiri di kehidupannya itu dia sendiri. Nah, maka ahli waris yang pertama mendapatkan warisannya adalah al-wala, yaitu ketuhanan yang memerdekakan. Kemudian hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat harta waris. Yang tadi kan sebab seseorang mendapatkan harta waris. Yang kedua yaitu hal-hal seseorang yang tidak bisa mendapatkan harta warisan atau harta warisan itu tertinding lah. Sebab apa tertinding? Yang pertama, karena dia belum. Dalam kajian ini itu disebut juga dengan mawadi'ul irsi. Artinya hal-hal yang seseorang yang tidak bisa mendapatkan harta warisan itu disebut dengan mawadi'ul irsi. Orang yang tercegah dalam mendapatkan harta waris seperti itu. Nah,
Lalu apa saja? Ini salah, bukan untuk mewaris. Sebenarnya itu tuh hal-hal yang tidak mendapatkan warisan. Yang pertama, membunuh. Nah, gimana sih maksudnya membunuh? Seperti ini. Nah, kita dalam satu keluarga kan pasti kita tuh ada keluarga yang di atas, Hai, Mimi. Kalau keluarga yang di bawah, anak, cucu, itu kan keluarga yang di sebelah, keluarga kandung, keluarga sebapak, semama, seperti itu. Nah, jadi ketika ada satu orang yang ingin meninggal di dalam satu keluarga, misalnya di dalam satu keluarga ada orang yang ada keluarga kita ingin meninggal, sedangkan kita adalah ahli waris tersebut. Apabila dia meninggal, pasti kita akan mendapatkan harta warisan. Nah, kemudian saking kita tuh anaknya dengan harta warisan, soalnya kan beliau ini sudah kita bunuh beliau supaya kita dapat harta warisan, maka kita di dalam Al-Quran kita tidak mendapatkan harta warisan. Kenapa? Yaitu karena membunuh. Yang kedua, karena jadi budak. Sekalipun kita sugih atau kita kaya, kemudian meninggal kita misalnya, tetapi ada budak kita misalnya. Nah, budak itu tidak akan mendapatkan harta warisan. Sekalipun kita adalah sekalipun dia adalah orang satu-satunya kita miliki gitu, walaupun beda keluarga, maka budak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan. Lalu kemana harta warisan kita? Kita sedekahkan ke Dawil Arham atau anak yatim piatu, seperti itu. Yang ketiga adalah perbedaan agama. Jadi seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan karena berbeda agama. Misalnya nih, itu sama seperti yang produk. Misalnya suami istri, istrinya ini meninggal. Sebelum istrinya meninggal atau pas istrinya meninggal, suaminya ini langsung pindah agama dari dalam kitab yang Islam, maka si suami ini tidak boleh mendapatkan harta warisan karena dia sudah knock out dari Islam. Habis ini ada yang tidak paham? Paham? Oke. Selesai. Sekian. Terima kasih. Nah, karena kalian semua paham, oke, kita akan bermain kuis yang menggunakan kuisis. Ini agak panjang betul. Oke, siapkan iPhone-nya, siapkan HP kalian. Saya akan mengirimkan link kuisisnya. Mana ya, Pak? Oke, kita mulailah. Kasih. Kita lumayan lah sebenarnya. Lumayan kan HP ini. Oke, silahkan masuk link kuisisnya. Bisa masuk Pak?
Sudah masuk ke ini. Bisa. Lalu samping masuk. Ya, dua lagi. Oke.
Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini masalah waris mewaris. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.